Panama Papers. Panama Papers jadi hal baru bagi banyak masyarakat Indonesia. Ini pembelajaran yang menarik. Satu bangsa mendapatkan edukasi. Bagi saya, ini merupakan berkah. Mengapa? Artinya, kalau bangsa Indonesia terus diberi pelajaran seperti ini, bangsa ini bisa jadi bangsa yang besar. Wacana pun meluas hingga menyentuh masalah pemodalan pengusaha. Mengapa modal para pengusaha ada di luar negeri? Baiklah, saya jelaskan. Kita tentu tahu, karakter UKM yang hingga kini hanya berbasis survival. Mereka bergelut, berusaha untuk tumbuh sambil menyambung kebutuhan dasar. Tanpa turun tangan pemerintah, sektor usaha kecil menengah atau UKM ini sangat sulit jadi usaha mikro. UKM akan sulit berkembang pesat dan menjadi besar. Di catatan saya, hingga saat ini belum ada gerakan fundamental di level ini yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk meningkat menjadi bisnis menengah dan besar, pengusaha mulai melakukan hal baru, dari korporasi, atau perusahaan berpusat kepada pendiri atau owner menjadi berpusat kepada sistem. Ini sulit, sebab ego owner atau pemilik bermain. Mempercayai orang di luar diri mereka itu tidak gampang. Setelah skala bisnis meningkat, mereka kemudian mulai melakukan pinjaman atau kemitraan. Kepemilikan pun dibagi supaya permodalan meningkat. Google contohnya, dari sebuah perusahaan kecil, ia menjadi besar setelah mengalami 8 kali right issue, alias 8 kali penyetoran modal dan penambahan mitra baru. Pemilik dan pendirinya mendadak menjadi pemegang saham minoritas. Banyak pebisnis yang tidak tahan melalui hal ini. Lalu, sampailah pemanfaatan offshore banking. Di sini, fase baru tercipta. Untuk apa sih sebenarnya offshore banking tersebut? Niatnya macam-macam. Ada yang melakukannya untuk menghindari pajak, menyimpan dana di tempat aman, bahkan memanfaatkan lincahnya manuver bisnis antar negara. Ketiga alasan yang saya sebutkan sebelumnya sebenarnya ada gembongnya, yaitu Bank Swiss. Ada lebih dari 50% uang versi offshore Indonesia di sini. Kenapa pemerintah tidak mempermasalahkan uang yang ada di sini? Sebenarnya, pemerintah sudah mempermasalahkannya. Kitanya saja yang terbiasa kaget dengan hal yang baru santer. Lalu, wacana pemerintah timbul, mereka akan membawa uang-uang tersebut balik ke tanah air. Padahal, ada lebih dari 50.000 nama orang Indonesia yang bisa diincar. Panama Papers hanya menyimpan 2.000-an nama, sisanya, British Virgin Island, Labuan, dan nama-nama di Bank Swiss berjumlah 20 kali lebih besar dari Panama Papers. Apa yang dilakukan pemerintah? Mereka menggelar tax amnesty atau pengampunan pajak. Pemerintah mengusulkan, DPR menggelar rapat. Media pun mengekspos, sempurna, bagaimana fenomena ini di mata saya. Saya hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Niat baik berupa insentif pengampunan pajak tersebut, bagi saya tidak akan kena sasaran, juga tidak maksimal. Apalagi, sekarang strategi pajak menggunakan cara represif dan disinsentif. Misalnya, jika Anda tidak membayar pajak, aset Anda disita dan Anda bisa dipenjara. Ini menambah niat orang melakukan pemindahan dana offshore. Mereka mengirim uang keluar Indonesia. Duit yang mereka tahan di Indonesia hanya duit buat kebutuhan OPEX atau operational expenditure. Agar paham, para sahabat, saya beri ilustrasi. Beberapa tahun lalu saya bertemu dengan Bapak Mangku Pastika yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bali. Untuk proyek di Nusa Penida, lah mengatakan hal menarik. Mas, saya izinkan proyek Anda berjalan. Tidak ada peraturan daerah dan adat Banjar yang Mas langgar. Lah melanjutkan, studi 2 tahun dan perizinan sudah berurut dikerjakan selama ini. Saya, kalau memang sudah lengkap semua, pasti saya teken, Mas, itu prosedur. Tapi, bolehkah saya titip pesan? Pesan ini mungkin bisa membuat saya tidak jadi meneken izin Mas seandainya tidak Mas luluskan. Mendengar kalimat terakhir, spontan saya mengubah posisi duduk. Saya yang tadinya duduk santai langsung tegak. Kepala saya sedikit bergerak ke arah depan mendekati beliau. Dalam hati saya, walah apalagi ini, lah melanjutkan, begini Mas, saya ini sudah 2 kali menjadi gubernur. Akhir-akhir ini saya baru menyimpulkan, pemilik bisnis di Bali ini, sekitar 70-nya bukan orang Bali. Jadi, keuntungan ditarik keluar Bali. Uang yang disisakan di sini hanyalah uang operasional saja. Begitu kalimat itu terucap, saya paham maksudnya. Capex atau capital expenditure ditarik keluar Bali, yang disisakan hanya uang operasional. Jadi, kalau sales $1.000 Amerika, biaya operasional 50% atau $500 Amerika seperti gaji dan pembelian barang ada di Indonesia, tetapi, uang depresiasi, income after tax dan uang lainnya dibawa keluar Bali. Ya,
Karena pemiliknya bukan orang Bali, beliau menyambung, bayangkan Mas, bagaimana kalau setengahnya saja balik ke Bali? Jika ini bisa berjalan dalam 10 tahun terakhir ini, saya jamin 5 tahun ke depan bisnis Bali sama dengan Singapura. Saya mengangguk setuju, kalimat lanjutan darinya bisa saya duga, jadi Mas, Anda ini kan separuh Bali, bisakah saya minta uang yang dihasilkan di Bali balik ke Bali? Bagaimana? Saya tidak minta tertulis, saya minta janji Anda saja. Saya teken segera isinya, saya tidak berpikir panjang, kepala saya mengangguk dan segera saya julurkan tangan saya di hadapan beliau, saya janji Pak, janji adat Bali, pasti saya tepati, dia menjabat tangan saya dan menekan izin. Itulah kira-kira sekelumit manfaat kalau uang offshore balik ke tanah air, pengaruhnya sangat dahsyat. Tapi, apakah pendekatan adat bisa dilakukan di skala nasional? Bangsa Indonesia ini bermartabat dan beradab, janji adalah janji. Tetapi, janji dari politikus dan pebisnis licik, tidak bisa dipegang, mereka sangat ikut angin. Angin-anginan, penyelesaian secara adat hanya bisa dijalankan mereka yang bermartabat, untuk pejabat korup, Tuhan saja bisa mereka langgar. Kenapa? Sebab sumpah jabatan mereka yang, atas nama Allah, saja mereka lawan, apalagi adat. Janji adat pasti bisa mereka lupakan dengan mudah. Tetapi, untuk orang yang taat adat, Tuhan pasti lebih ditaati, jadi, solusi apa yang bisa dilakukan agar dana offshore kembali ke tanah air? Silakan tunggu strategi pemerintah, tanpa turun tangan pemerintah, sektor usaha kecil menengah atau UKM ini sangat sulit berkembang pesat dan menjadi besar.